Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 36. Teksnya ayat 1 sampai 43 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Harta milik Esau dan Yakub terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 43. Nama-nama keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Kesimpulan hari ini, sejak sebelum Yakub kembali ke Kanaan, Esau sudah tinggal di pegunungan Seir, daerah Edomnya. Akhirnya Esau serahkan tanah Kanaan, hak sulung dan semua harta milik ayahnya kepada Yakub. Dalam teks dituliskan sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Seperti alasan pisah Abraham dan Lot. Walaupun Esau tidak mendapat berkat dengan hak kesulungannya, dia juga seorang keturunan Abraham dalam janji. Sebab itu keturunan dia juga menjadi bangsa besar. Mereka diam di daerah Edom dan berkembang. Beberapa sukunya sudah milik raja sebelum bangsa Israel kembali ke Kanaannya. Dalam pandangan manusianya, Esau juga cukup berkembang dan sukses. Namun dengan pandangan rohani, dia seorang yang gagal. Ajaran tentang Allah hari ini pun juga tidak dijelaskan tentang Allahnya, namun Allah tetap memberkati Esau dan Yakub sampai mereka tidak dapat tinggal bersama-sama karena harta miliknya mereka terlalu banyak. Begitu Tuhan memberkati. Namun karena merekanya menjadi kaya begitu, merekanya akhirnya tidak bisa hidup bersama. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Esau beristri Ada dan Oholibama dari orang Kanaannya, dan beristri Basmat, anak Ismail. Mereka melahirkan anak-anak kepada Esau. Kedua, Esau pergi ke pegunungan Seir dengan membawa istri-istrinya, anak-anaknya, lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, sebab harta milik Esau dan Yakub terlalu banyak. Ketiga, keturunan Esau semakin berkembang, mendirikan kerajaan dan menjadi raja-rajanya. Keempat, di tanah Edom telah ada raja-raja yang memerintah sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Itu maksudnya dua-duanya. Merekanya sudah berkembang secara polisi. Namun juga salah satunya ada, mereka tidak taat kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan harus menjadinya raja mereka, namun merekanya mendirikan raja sendiri. Aplikasi hari ini. Pertama, janganlah kebersamaan daripada menantikan yang menjadi orang kaya. Ya, memang Abraham Lot pun pisahnya karena mereka sudah menjadinya kaya. Dan Yakub dan Esau pun juga sudah berpisahnya karena menjadi kaya begitu. Memang mereka tidak bersama-sama dan harus mereka memisahnya itu dalam rencana Tuhan. Namun zaman ini pun ada banyak orang yang menjadi kaya sudah hilang damainya di antara saudara-saudara. Sehingga janganlah kebersamaan daripada menantikan yang menjadi orang kaya. Ini penting. Kedua, berkembang secara ekonomi itu bukan bukti yang Tuhan memilihnya sebagai orang pilihan. Kita harus berpikir, Esau sudah berkembang secara ekonomi dan sejumlahnya juga sudah cukup banyak. Namun karena itu dia sudah diberkati dan sudah Tuhan memilihnya dia? Bukan. Tuhan hanya memilihnya Yakub daripada Esau.
menjadi orang kaya, berkembang secara ekonomi. Ya, itu bukan sebagai tanda orang pilihan. Jangan lupa. Ketiga, jangan memerintah dengan pandangannya manusiawi di atas orang-orang. Jadilah pemimpin yang mengikuti bimbingan Tuhan. Memang secara politiknya, kelihatannya Esau dan keturunannya sudah berkembang. Namun kalau itu semuanya di luar Tuhan, sia-sia. Kita harus memimpinnya orang-orang dengan mengikuti bimbingan Tuhan. Jadi PR praktik hari ini, jangan iri perkembangan secara duniawi dan secara ekonomi, dan hanya menanti-nantikan akan menjadi umat pilihan di dalam rencana Tuhan. Kita, kalau harus pilihnya perkembangan secara duniawi atau menjadi umat pilihan, kita harus pilihnya menjadi umat pilihannya. Sekalipun agak kurang ada benda hartanya miliknya, namun kita harus usahakan menjadi umat pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua orang harus menanti-nantikannya itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.